Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Safitri dengan NIM 2101072071. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai minggu lalu, yaitunya penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu penghimpunan dana bank syariah. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito, di mana prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Nah, yang pertama itu prinsip wadiah ini diterapkan pada produk rekening giro, sedangkan prinsip mudharabah diterapkan pada produk tabungan berjangka dan juga deposito berjangka. Kita masuk pada prinsip pertama yaitu wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad domanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah damanah berbeda dengan wadiah amanah, di mana dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiah yad domanah, pihak yang dititipi yaitu bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut di mana tanggung jawabnya itu berada pada bank. Selanjutnya itu ada beberapa ketentuan umum pada prinsip wadiah ini. Yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Nah, yang kedua, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilet giro, dan debit card. Nah, sedangkan terhadap pembukaan rekening, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Dan yang terakhir, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip yang kedua yaitu ada prinsip mudharabah. Nah, dalam pengaplikasian prinsip mudharabah ini, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua, di mana hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Nah, dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Prinsip mudharabah ini terbagi atas dua prinsip. Yang pertama yaitu ada mudharabah mutlakah. Dalam prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan ataupun menetapkan penggunaan akad-akad tertentu ataupun mensyaratkan adanya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dan yang kedua itu ada prinsip mudharabah mukayah. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau untuk nasabah tertentu. Nah, sedangkan ketentuan umum untuk kedua prinsip mudharabah ini, yang pertama ada mudharabah mutlakah. Ketentuan umumnya yaitu bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.
Yang kedua, untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan suku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM atau penarikan lainnya kepada penabung. Sedangkan untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan. Untuk tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dan selanjutnya deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dan yang terakhir, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan ketentuan umum untuk mudharabah muqayyadah, yang pertama yaitu pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akadnya. Yang kedua, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Selanjutnya, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan buku simpanan khusus dan untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau bilet deposito kepada deposan. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu ada penyaluran dana bank syariah. Dalam menyalurkan dananya, pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yaitu yang pertama ada pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua pembiayaan dengan prinsip sewa, yang ketiga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan yang terakhir pembiayaan dengan akad perlengkapan. Kita masuk pada prinsip yang pertama, yaitu ada prinsip jual beli atau bai. Prinsip jual beli ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, di mana tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atau barang yang dijual. Yang kedua, itu ada prinsip sewa atau jarah, yaitu terkait dengan perpindahan manfaat seperti halnya jual beli, namun objek transaksinya itu adalah jasa. Dan yang ketiga ada prinsip bagi hasil atau syirkah, di mana adanya kerjasama antara dua atau lebih pihak dengan perjanjian bagi hasil. Yang pertama itu ada prinsip jual beli. Di sini ada beberapa jenis transaksi jual beli. Yang pertama yaitu ada pembiayaan murabahah. Transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya dan bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Dan untuk harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya. Dan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Nah, dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Yang kedua yaitu ada pembiayaan salam. Salam ini adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Nah, oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Nah, di sini bank bertindak sebagai pembeli sementara nasabah sebagai penjual. Dalam praktik perbankan ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan, di mana harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah dengan keuntungan. Yang ketiga itu ada pembiayaan istisna. Produk istisna ini merupakan menyerupai produk salam, tapi dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Sedangkan istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Nah, untuk ketentuan umum pembiayaan istisna itu
Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti misalnya jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa ketentuan umum dari salam. Yang pertama yaitu pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas, seperti misalnya jenis, macam, ukuran, mutu, dan juga jumlahnya. Yang kedua, apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah harus bertanggung jawab dengan cara seperti mengembalikan dana yang telah diterimanya ataupun mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. Dan yang ketiga, itu ada menggunakan mekanisme paralel salam, yaitu karena mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga, seperti misalnya Bulog, pedagang pasar induk, ataupun rekanan. Yang kedua, prinsip penyaluran dana, yaitu ada prinsip sewa atau jarah. Transaksi ijarah ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi bedanya terletak pada objek transaksinya, yaitu adalah jasa. Lalu pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahiyah bit tamlik, yaitu sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan, di mana harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Prinsip yang ketiga itu ada prinsip bagi hasil atau syirkah. Nah, ada dua produk di sini. Yang pertama yaitu ada pembiayaan musyakarah. Transaksi musyakarah ini dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka nilai secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik itu yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Nah, sedangkan produk yang kedua yaitu ada pembiayaan mudharabah. Nah, mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Selanjutnya, transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil sahib al-amal dalam manajemen proyek. Nah, sebagai orang kepercayaan, mudharib harus berhati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah, modal berasal dari dua pihak atau lebih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.